Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Rahayu Karyadinata MPD bersama Ibu Dr. Elis Ratnawulan SSI MT sebagai dosen pengampu mata kuliah Statistik Terapan Pendidikan. Demikian juga rekan-rekan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu dan bertatap muka pada perkuliahan jarak jauh di pertemuan yang ke-10. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada hari ini izinkanlah kami kelompok 4 yang terdiri dari 3 orang, saya Ayi Hadiat bersama rekan saya Aji Rahmadi dan Asep Hernawan. Insya Allah kami akan menyampaikan laporan statistik inferensial untuk statistik non-parametrik dengan data lebih daripada 2 sampel menggunakan uji Kruskal-Wallis karena ditemukan ternyata data yang kami himpun tidak berdistribusi dengan normal, walaupun hasil tes homogeneity of variansinya menyatakan bahwa ketiga data kami adalah homogen. Laporan ini kami sampaikan setelah kami melakukan penelitian pada 3 kelas yang berbeda dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ketiga kelas yang berbeda itu adalah kelas 11 IPA 1, kelas 11 IPA 2, dan kelas 11 IPS 1. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan ingin mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar pada kelas IPA 1 dengan menggunakan model pembelajaran Jigsaw, kemudian kelas IPA 2 dengan menggunakan model pembelajaran TGT, dan kelas IPS 1 dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. Metode pembelajaran Jigsaw adalah metode pembelajaran yang dikembangkan dan diuji oleh Elliot Aronson di Universitas Texas bersama rekan-rekannya. Model pembelajaran Jigsaw adalah merupakan salah satu variasi model collaborative learning, yaitu proses belajar kelompok di mana setiap anggota menyumbangkan informasi, pengalaman, ide, sikap, pendapat, kemampuan, dan keterampilan yang dimilikinya untuk secara bersama-sama saling meningkatkan pemahaman seluruh anggota. Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah suatu tipe pembelajaran kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan materi tersebut kepada anggota lain dalam kelompoknya. Ini sesuai seperti yang dikutip dari buku karangan Sudrajat. Sedangkan metode pembelajaran TGT, kepanjangan dari Teams Game Tournament, yaitu dengan cara mengelompokkan siswa heterogen. Tugas tiap kelompok bisa sama dan bisa juga berbeda. Setelah memperoleh tugas, setiap kelompok bekerja sama dalam bentuk kerja individual
dan diskusi. Usahakan dinamika kelompok kohesif dan kompak serta tumbuh rasa kompetitif antar kelompok. Suasana diskusi nyaman dan menyenangkan seperti dalam kondisi permainan atau games, yaitu dengan cara bersikap terbuka, ramah, lemah lembut, santun, mungkin sesekali ada sajian bodoran. Setelah selesai hasil kerja kelompok, maka sajikanlah hasil kelompok tersebut sehingga terjadi diskusi kelas yang menyenangkan bagi siswa. Dan kalau memungkinkan, TGT ini bisa dilaksanakan pada pertemuan berikutnya. Kemudian yang terakhir adalah metode pembelajaran konvensional yang memiliki arti kata tradisional. Maksudnya adalah pola pembelajaran tradisional, yaitu pola pembelajaran ceramah. Guru memberikan penjelasan materi kepada siswa dalam bentuk ceramah. Dan metode pembelajaran ini cenderung membuat para peserta didik menjadi pasif, tidak berkembang. Ini seperti yang disampaikan oleh Abdul Aziz Wahab. Rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, demikianlah kira-kira gambaran umum penelitian yang kami lakukan pada 3 kelas yang berbeda dengan menggunakan model pembelajaran yang berbeda pula. Setelah kami lakukan pola pembelajaran dengan metode jigsaw pada kelas IPA 1, kemudian dengan menggunakan model pembelajaran TGT pada kelas 11 IPA 2, dan dengan metode pembelajaran konvensional pada kelas IPS 1, maka didapatkanlah hasil belajar seperti tertera di bawah ini. Para siswa mendapatkan nilai-nilai seperti berikut setelah dilakukan ulangan harian. Demikianlah hal yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada rekan-rekan kami untuk menyampaikan analisis data dengan menggunakan SPS versi 26. Baik, kami akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu mengenai analisis data. Berdasarkan lebih dari 2 sampel data nilai yang tidak berhubungan hasil ulangan harian untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, maka pemakalah akan menggunakan SPSS versi 26 untuk mengetahui normalitas penulis menggunakan lebih dari 2 sampel uji ANOPA. Jika sebelumnya kita telah membahas uji TITES yang digunakan untuk membandingkan atau melihat perbedaan 2 kelompok min rata-rata, maka kali ini kita akan membahas uji ANOPA. Agar mudah memahami uji ANOPA, kita pelajari dulu apa arti dari uji ANOPA. ANOPA merupakan singkatan dari Analysis of Variance. Analysis of Variance adalah salah satu uji komparatif atau uji perbedaan yang digunakan untuk menguji perbedaan min rata-rata data lebih dari 2 kelompok atau sampel. Jenis uji ANOPA. Yang pertama, ANOPA satu jalur atau vector one-way ANOPA. Misal, seorang peneliti di bidang pendidikan ingin melihat perbedaan rata-rata hasil belajar bahasa Indonesia dari 3 kelompok model pembelajaran, yaitu siswa yang belajarnya dengan menggunakan model tipe jigsaw, yang belajarnya dengan model pembelajaran tipe tim game turnamen, dan siswa yang belajarnya dengan menggunakan tipe konvensional. Uji yang digunakan ANOPA satu jalur one-way ANOPA karena pusat perhatian kita hanya satu. Hal ini model pembelajaran yang memberikan pengaruh terhadap hasil belajar bahasa Indonesia siswa. Yang kedua, ANOPA 2 jalur atau vektor two-way ANOPA. Misalnya, pada contoh sebelumnya, peneliti ingin melihat perbedaan rata-rata hasil belajar bahasa Indonesia siswa dari ketiga kelompok model pembelajaran tipe jigsaw, model pembelajaran tipe tim game turnamen, dan model pembelajaran tipe konvensional. Ditinjau dari kemampuan prasyarat tinggi, sedang, dan rendah, uji yang digunakan adalah ANOPA 2 jalur atau two-way ANOPA. Karena ada faktor lain selain model pembelajaran, yaitu prasyarat dengan kategori tinggi, sedang, dan rendah.
Yang pertama, pengujian normalitas data dan homogenitas varian. Selanjutnya, pemakalah terlebih dahulu akan menguji asumsi yaitu normalitas data dan homogenitas varian, dan dihasilkan data sebagai berikut. Gambar 1 test of normality seperti yang terdapat dalam layar kaca. Untuk mengetahui apakah output data di atas berdistribusi normal ataukah tidak, maka harus memenuhi kepada pedoman di bawah ini. Jika nilai sig atau signifikansi atau nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka distribusi data tidak normal. Jika nilai sig atau signifikansi atau nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka distribusi data normal. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada dua alat uji kenormalan distribusi data, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Sehingga berdasarkan tampilan test of normality, terlihat bahwa nilai sig pada Kolmogorov-Smirnov untuk model pembelajaran tipe Jigsaw 0,021 lebih kecil dari 0,05. Model pembelajaran tipe tim game turnamen 0,000 lebih kecil dari 0,05. Model pembelajaran tipe konvensional 0,132 lebih besar dari 0,05. Demikian pula nilai sig pada Shapiro-Wilk untuk model pembelajaran tipe Jigsaw 0,003 lebih kecil dari 0,05. Model pembelajaran tipe tim game turnamen 0,001 lebih kecil dari 0,05. Model pembelajaran tipe konvensional 0,215 lebih besar dari 0,05. Atas dasar data tersebut, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa distribusi data skor model pembelajaran tipe Jigsaw, model pembelajaran tipe tim game turnamen, dan model pembelajaran tipe konvensional tidak berdistribusi dengan normal. Untuk lebih meyakinkan bahwa data skor pembelajaran tidak berdistribusi dengan normal, dapat dilihat sebaran data pada gambar di bawah ini. Gambar 2, seperti yang terdapat dalam layar kaca. Normal Kiki plot model pembelajaran tipe Jigsaw. Pada gambar ini terlihat bahwa sebagian besar data skor KPM di kelas model pembelajaran tipe Jigsaw berada jauh sekitar garis. Hal ini menunjukkan bahwa data skor KPM di kelas model pembelajaran tipe Jigsaw menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi dengan normal. Gambar 3, seperti yang terdapat pada layar kaca. Normal Kiki plot model pembelajaran tipe tim game turnamen. Pada gambar 3 ini pun terlihat bahwa sebagian besar data skor KPM di kelas model pembelajaran tipe tim game turnamen berada jauh sekitar garis. Hal ini menunjukkan bahwa data skor KPM di kelas model pembelajaran tipe tim game turnamen data tidak berdistribusi dengan normal. Selanjutnya gambar 4, seperti yang terdapat pada layar kaca. Normal Kiki plot model pembelajaran tipe konvensional. Pada gambar 4 ini terlihat bahwa sebagian besar data skor KPM di kelas model pembelajaran tipe konvensional berada di sekitar garis. Hal ini menunjukkan bahwa data skor KPM di kelas model pembelajaran tipe konvensional data berdistribusi normal. Selanjutnya untuk mengetahui homogenitas varian pada ketiga kelompok pembelajaran dapat dilihat pada tabel berikut ini, yaitu yang terdapat pada gambar 5, test of homogeneity of varian, seperti yang terdapat pada layar kaca. Untuk pengambilan kesimpulan homogenitas varian, jika nilai sig based on mean lebih besar dari 0,05, maka variansi data homogen. Jika nilai sig based on mean lebih kecil dari 0,05, maka variansi data tidak homogen. Pada tampilan test of homogeneity of varian, ada satu alat uji yang digunakan, yaitu tes Levene. Pada output tersebut terlihat bahwa nilai sig based on mean adalah 0,194. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa ketiga kelompok variansinya adalah homogen. 2. Perumusan hipotesis. Margono menyatakan bahwa hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara. Hipotesis merupakan suatu kemungkinan jawaban dari masalah yang diajukan. Hipotesis timbul sebagai dugaan yang bijaksana dari peneliti atau diturunkan dari teori yang telah ada. Berdasarkan pengertian di atas, maka penyusun mencoba menentukan hipotesis sebagai berikut. H0. Tidak terdapat perbedaan hasil belajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia antara siswa yang belajarnya menggunakan model pembelajaran tipe Jigsaw dan siswa yang belajarnya menggunakan model pembelajaran tipe tim game turnamen dengan siswa yang belajarnya menggunakan model pembelajaran tipe konvensional. H1. Terdapat perbedaan hasil belajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia antara siswa yang belajarnya menggunakan model pembelajaran tipe Jigsaw dan siswa yang belajarnya menggunakan model pembelajaran tipe tim game turnamen dengan siswa yang belajarnya menggunakan model pembelajaran tipe konvensional.
Karena ketiga asumsi normalitas data dan homogenitas varian tidak semuanya terpenuhi, yaitu normalitas data tidak berdistribusi dengan normal, sedangkan homogenitas variannya terpenuhi, maka untuk menguji hipotesis digunakan statistik non-parametrik, yaitu uji ANOVA satu jalur, one way ANOVA. Karena data tidak berdistribusi normal, walaupun variansi homogen, maka pengujian hipotesis menggunakan statistik non-parametrik, yaitu uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis biasa digunakan sebagai alternatif untuk uji one way ANOVA bila asumsi distribusi normal tidak terpenuhi dan merupakan uji pengembangan dari Mann-Whitney test, di mana variabel yang digunakan pada uji ini berjumlah lebih daripada 2 variabel yang independen. Perlu diingat bahwa uji non-parametrik digunakan untuk melakukan uji statistik terhadap kelompok data yang tidak memenuhi asumsi atau kriteria untuk dilakukan uji parametrik. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Asep dan Pak Ai, bahwasanya di sini dijelaskan karena data tidak berdistribusi normal walaupun variansi homogen, maka pengujian hipotesis menggunakan statistik non parametrik, yaitu uji Kruskal-Wallis ANOVA. Bila asumsi distribusi normal tidak terpenuhi dan merupakan uji pengembangan dari Mann-Whitney test, di mana variabel yang digunakan pada uji ini berjumlah lebih daripada 2 variabel yang independen. Dapat kita lihat di sini NPAR test atau Kruskal-Wallis test. Ya. Berdasarkan hasil tes tersebut, nilai min rank menunjukkan peringkat rata-rata masing-masing metode dalam kasus di atas sebagai berikut. Peringkat rata-rata metode model pembelajaran tipe Teams Games Turnamen lebih tinggi daripada peringkat rata-rata metode model pembelajaran tipe Jigsaw dan metode model pembelajaran tipe konvensional. Peringkat rata-rata metode model pembelajaran tipe Jigsaw lebih tinggi daripada peringkat rata-rata metode model pembelajaran tipe konvensional. Selanjutnya, untuk melihat apakah terdapat perbedaan rata-rata dari ketiga metode, kita lihat tampilan output berikut. Nilai signifikansi adalah 0,001. Nilai ini lebih kecil daripada 0,05 sehingga H0 ditolak, yaitu dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia antara metode model pembelajaran tipe Jigsaw dan model pembelajaran tipe Teams Game Turnamen dengan model pembelajaran tipe konvensional. Karena hasil uji hipotesis menunjukkan H0 ditolak, yaitu terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia antara metode model pembelajaran tipe Jigsaw dan model pembelajaran tipe Teams Games Turnamen dengan model pembelajaran tipe konvensional, maka uji post hoc test dilakukan. Tetapi uji post hoc setelah Kruskal-Wallis dapat menggunakan uji Mann-Whitney test, yaitu menguji perbedaan min antara satu pelakuan atau model pembelajaran dengan model pembelajaran yang lain. Nah, dari output di atas dapat kita lihat bahwa nilai min rank untuk siswa pada kelas yang menggunakan model tipe Jigsaw, yaitu 23,94, lebih kecil daripada nilai min rank siswa pada kelas yang menggunakan model pembelajaran tipe Teams Games Turnamen, yaitu 27,06. 23,94 lebih kecil daripada 27,06. Selanjutnya, untuk membuktikan apakah perbedaan rata rank atau peringkat kedua kelompok di atas bermakna secara statistik atau yang disebut dengan signifikan, mari kita lihat tabel berikut. Berdasarkan tampilan output tes statistik, terlihat bahwa nilai signifikansi 2 tail adalah 0,443. Nilai ini lebih besar daripada 0,05. Untuk membuktikan bahwa hipotesis diterima atau ditolak, maka mengacu kepada panduan di bawah ini. Jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Jika nilai signifikansi kurang daripada 0,05, maka H1 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Berarti bahwa
Berdasarkan tampilan output tes statistik terlihat bahwa nilai signifikansi two-tailed adalah 0,443 karena nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan kemampuan koneksi atau mathematical connection siswa yang signifikan antara yang belajar dengan model pembelajaran tipe jigsaw, tipe Teams, games turnamen dengan model pembelajaran tipe konvensional. Demikian penyajian data statistik inferensial lebih dari 2 buah sampel tidak berhubungan, yaitu nilai ulangan harian pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 IPA 1 dengan model pembelajaran tipe jigsaw kelas 9 IPA 2 dengan menggunakan model pembelajaran tipe Team Games Turnamen dengan kelas 9 IPA 1 dengan menggunakan model pembelajaran tipe konvensional di SMA Negeri 27 Garut. Ini kami sajikan sebagai bahan praktikum 5 untuk mata kuliah statistik terapan dalam penelitian pendidikan yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Rahayu Karyadinata MPD dan Ibu Dr. Eris Latnawalan SSI MT. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada penulis khususnya, umumnya kepada siapapun yang membaca laporan ini dan bekerja lebih baik berdasarkan data yang valid untuk tugas-tugas selanjutnya. Amin. Bandung 7 Mei, penulis Ai Hadiat, Asep Hernawan, Aji Rahmadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.